Nah, teman-teman, hari ini tamu saya adalah Dwi Hartono. Beliau adalah pengusaha Indomaret, punya beberapa Indomaret. Beliau adalah pemilik bisnis yang cukup cukup sensitif dalam mengembangkan bisnis, dan saya senang banget beliau hari ini akan hadir bareng-bareng kita untuk sharing sama-sama. Saya nggak tahu, Mas Dwi sudah hadir atau belum? Please let me know. eh Buat Mas Dwi, Klan Hartono. Alright, mana ini Klan Hartono? Ini Klan Hartono ya, Mas Dwi ya. Oke, aku mesti cek dulu nih. Wih, dahsyat. Gimana kabar malam ini, brother? Baik, Coach. Kabarnya oke. Mas Dwi, kita ada di topik kita hari ini adalah punya bisnis banyak tapi bisa ditinggal. Itu sebetulnya mitos atau bukan gitu kan ya? Apakah itu sebuah Oh mitos, iya. dan apakah memungkinkan untuk UKM? Karena kebanyakan orang berpikir kan, wah kalau mau bisnis bisa ditinggal harus bisnis besar. Nah, hari ini ada Mas Dwi, boleh cerita dulu backgroundnya. Oke. Eh, Halo teman-teman semua, terutama nih para followernya Coach Tom ini ya, yang luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Coach Tom. Malam ini saya diberikan sangat-sangat penghormatan sekali bisa bergabung di Instagramnya Coach Tom. Luar biasa, makasih sekali Coach. Oke. Eh, Saya mengawali bisnis itu sebelumnya dari mahasiswa 2006. Saat itu dari yang paling sederhana itu membuka rental PS2. PS2 itu Rental PlayStation PS2. ya. Iya. Kemudian lanjut bikin warnet, kemudian eh, ada juga game online, warteg juga, terus akhirnya hingga sampai hari inilah. Sebenarnya kalau bicara background, kadang orang tua juga sempat kecewa, awalnya kecewa. Kenapa kecewa? Karena saya sempat kuliah di kedokteran. Nah, Hmm. kemudian Lulus kok ya, lulus ya, lulusan kedokteran, lulus 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 ya. gitu. Cuman lulus, cuman emang dari pertama kuliah emang sukanya lebih ke nekunin sebuah usaha gitu kan ya. Oke, Artinya emang kebetulan background orang tua saya juga wirausaha gitu. wirausaha. Iya, dia sembako dan perkebunan kebetulan di Sumatera, di Jambi. Di sini Oke. kayaknya teman-teman saya juga pada nonton ini, Wah, yang mantap. bagian. Iya. Jadi eh berawal dari itu akhirnya menjelang lulus dan sampai lulus pun ya yang ada di otak pikiran saya itu bukannya praktek ataupun apa namanya pengen lanjut spesialis atau gimana, enggak. Jadi saya tetap emang sesuai dengan passion saya terus berbisnis dari satu usaha ke usaha yang lain yang bisa dipertahankan saya teruskan, yang emang ini sudah tidak bisa dipertahankan dengan segala faktor, ya saya sebagai mental pengusaha ya gimana caranya harus berani berhenti. Kita harus tahu kapan kita berhenti, kita harus tahu kapan kita ini sebuah usaha harus terus dilanjutkan, dicarikan solusi ketika Mantap. mengalami konflik gitu. Nah, sampai hari ini yang masih saya tekunin adalah yang pertama trading beras satu, kemudian yang kedua bisnis pendidikan di Bimbel. Bimbel itu dari anak batita TK sampai SD SMP SMA. Itu yang ngurusin istri. Kemudian ada juga fashion juga istri itu cenderung bisnisnya online coach, tapi juga Ya. omsetnya lumayan lah. Kalau cuma manajer perusahaan berani diadu lah omsetnya lah coach. Itu. Terus kemudian eh, ada juga properti. Properti sepertinya saya juga sedikit mirip dengan Coach Tom, lebih ke investasi ya, Iya, iya. gitu. Paling kalau yang sifatnya eksekusi project ya paling
garap-garap klaster kecil gitu, kemudian renov-renov rumah-rumah bekas, kemudian kita jual dengan angka lebih gitu. Ya. Kalau yang lain paling saya cenderung beli apartemen, rumah di perumahan-perumahan gitu, paling kita mencari capital gain atau Ya. nilai sewa kos itu, Oke. termasuk kondotel ya. Kemudian selain itu ada juga beberapa investasi terutama di Indomaret. Nah, Indomaret itu kebetulan di bawah PT HMM saya, Hartono Mandiri Makmur. Hartono Mandiri Makmur itu juga membayar 2 CV, Hartono Mandiri Makmur juga. Nah, itu kebetulan emang semuanya di bidang investasi coach, termasuk adalah beberapa di trading saham juga gitu coach. Jadi emang semua lini itu kalau kita urus sendiri satu orang ya sangat berat coach ya. Kita emang harus punya tim, harus punya SDM yang kita percaya. Itu pun nggak menjamin coach. Apa namanya ya namanya sebuah usaha itu semakin terus dijalani, semakin terus kita tekuni, ya bukan berarti kita udah hebat, terus nggak pernah muncul konflik. Pasti itu. Sepinter-pinternya orang, saya yakin juga pasti akan muncul konflik atau masalah silih berganti lah coach ya gitu. Makanya sampai hari ini pun saya juga masih belajar dengan coach Tom kan. Gitu coach. Paling itu kurang lebihnya, kalau ada yang kelewat nanti bisa tanya jawab yang lainnya mungkin netizen. Jadi gini, kan kalau banyak orang mulai bisnis gini, Mas Dwi mulai bisnis dengan rental PS, dengan warnet, itu modalnya dari mana? Dulu saya berani utang coach, jujur aja. Saya berani. Itu malah saya baru mahasiswa semester 3, jadi baru setahun kuliah, bayangin. Berarti kan sebenarnya masih mental SMA itu ya, masih mental SMA. Karena baru lulus SMA, setahun kemudian kita adaptasi juga belum pinter-pinter banget di dunia kuliah gitu kan. Nah, saat itu saya melihat peluang begini, wah ini banyak mahasiswa masih, zamannya saya waktu itu masih banyak orang suka game ya coach ya. Dari PS termasuk game online. Nah, kemudian benar kata orang, kalau kita mau cari investor itu kita harus punya apa ya, punya pribadi yang punya pribadi atau figur yang layak dipercaya, atau kita bisa membuat orang itu simpatik dan yakin dengan kita, terutama profil kita dalam pergaulan lah, terutama coach kan begitu. Nah, kebetulan dengan teman-teman saya waktu itu di kuliah kedokteran, kebetulan saya kalau cuma utang 10 juta sampai 100 juta, bisa dibilang saya mudah mendapatkan itu coach. Itu 2000 ya. Itu 2005 2006 itu. Jadi belum lama, ya. Itu coach. Jadi dari utang kemudian kita perjanjian pakai ya perjanjian ala kadarnya gitu coach, tertulis gitu ya. Kemudian saya kasih share profit ke mereka. Tapi saat itu jujur saya emang terlalu berani gini. Saya hanya berbagi share profit. Tetapi tidak berbagi share resiko. Artinya kalau sampai itu nggak jalan, ya saya harus bertanggung jawab terhadap modal itu gitu coach. Resiko di tangan kita ya? Iya, tangan saya. Ini kayaknya nggak terlalu saya sarankan sama teman-teman nih. Kalau mencari investor, kalau bisa ya carilah investor yang mau share profit dan share resiko. Gitu coach, kira-kira coach. Waktu itu dari mana idenya? Ya, dari mana ide memulai misalnya gini. Oh, saya ada ide untuk buka PS atau buka warnet atau mungkin sewa game atau sekarang Indomaret. Itu kan random sekali, ya random. Panjang ya, panjang. Jadi dia nggak nyambung. Kalau saya kan nyambung nih, pendidikan semua, publishing, pendidikan ke radio, edukasi, ya semuanya nyambung. Nah ini nggak nyambung nih, mental gitu, luar biasa. Nah dari mana dapat ide? Jadi saya itu emang kalau dibilang orang kurang fokus, ya bisa jadi coach ya. Tetapi saya mempunyai prinsip saya adalah fokus dengan profit coach. Gitu. Jadi
ada peluang Wah. apa bidang itu nggak harus sesuai dengan saya gitu coach ya. Walaupun jujur saya pernah membuat sebuah konsep usaha klinik kecantikan. Itu Ah, bahkan saya awali setelah saya tidak punya apa-apa sama sekali. Artinya hmm, ketika saya sudah merasa settle, saya sudah merasa waktu itu ukuran saya di tahun itu udah cukup sekitar 2012 coach, 2012 yang lalu itu bisa dibilang fase di mana saya merasa ukuran seusia saya saat itu sudah merasa cukup gitu kan. hmm. Ternyata akhirnya saya bangkrut. Bangkrut itu semua usaha hilang semua, bahkan meninggalkan utang sampai miliaran. Itu saya sempat emang menekuni sebuah usaha itu yang sedikit ada hubungan dengan pendidikan saya, yaitu kedokteran. Hmm. Saat itu saya sempat membuat konsep usaha dengan membuat klinik kecantikan. Bahkan saya mitrakan, saya buat proposal, itu pun sebenarnya modal nekat, apa ya namanya, tanpa mentoring, tanpa belajar dari mana-mana, cuma dari Google aja. Saya bikin proposal, bikin bisnis plan-nya, kemudian proposal itu saya tawarkan ke semua investor. Itu pun random. Saya hanya lihat kanan kiri sambil jalan, gitu kan. Kira-kira mana yang pantas saya ampiri. Nah, akhirnya itu sampai 22 cabang, walaupun sekarang tinggal 2 cabang ya coach ya. Yang satu diteruskan sama adik ipar saya, yang satu diteruskan sama senior saya. Cuman dari sampingan klinik itu saya kalau cuma cari 2 miliar waktu itu dapat coach. Artinya Hmm. ini karena ini nggak bisa saya teruskan dengan berbagai faktor, mungkin saya apa namanya ya kurang kurang persiapan waktu itu. Jadi korupsi di mana-mana, hampir terjadi di semua cabang. Dari voucher listrik, krim dicolongin karyawan, macam-macam coach waktu itu. Nah, singkat cerita, karena saya sudah mencoba mencari SDM atau katakanlah wakil saya gitu ya, manajer saat itu untuk memanage semua cabang. Ternyata tetap nggak jalan coach waktu itu. Akhirnya ya sudah, uh, yang tadi saya sempat buka di prolog tadi bahwa ketika kita sebagai pengusaha pengen maju terus ya kita harus tahu kapan kita terus, kapan kita berhenti, kapan kita mau lanjut, kita harus tahu gitu coach. Nah, ketika ini waktu itu sempat 15 sampai 30 juta minus seluruh cabang per bulan. Wow. Itu per cabang coach. Per cabang Per dengan cabang, dikali 22 berarti ya? iya, per cabang itu Gila. kurang lebih minusnya segitu. Nah, itu sempat saya pertahankan sampai sekitar 6-8 bulan waktu itu. Kemudian singkat ceritanya, waduh, ini kayaknya saya hanya apa namanya mempertahankan keadaan yang terus 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 membiarkan diri saya dalam situasi konyol, saya pikir waktu itu. Hmm. Akhirnya saya hubungin semua mitra, semua investor, saya bilang mundur gitu. Terus Hmm. kecewa nggak investor? Kecewa, jelas kecewa. Ya. Tetapi sekali lagi itu adalah juga salah satu kesalahan saya di mana ketika saya menggandeng investor itu saya tidak berbagi resiko, hanya Hmm. berbagi profit. Jadi saat itu untuk cabang-cabang yang tidak jalan, akhirnya kerugian atau modal awal yang disertakan oleh investor itu saya ganti semua coach. Wow. Jadi udah Itu. rugi karena operasional, kemudian Iya, modal awal investor dibalikin 100%. iya, Wow. itu. Nah, terus singkat ceritanya Ini pokoknya gimana coach? Oke? ini menarik banget karena banyak orang di luar sana yang selalu melihat pengusaha dari kesuksesan. Oh, karena dia Oh ya, sukses, sukses properti, bikin properti. Sukses ya. klinik, bikin klinik. Sukses bikin, tapi jarang-jarang dari mereka yang mau belajar dari kesalahan dan mau menghindari apa yang dilakukan salah. Nah, bisa cerita nggak, kesalahannya apa sih sebetulnya?
yang membuat uh, sifatnya fatal, sudah berkembang bagus, tetapi akhirnya tidak bisa dipertahankan? Kalau saya boleh menganalisa saat itu adalah apa namanya, saat 2012 tuh saya hitungannya masih jiwa muda ya coach ya, masih jiwa muda. Hmm. Kemudian eh, saya terlalu buru-buru, banyak investor itu yang berminat investasi di klinik saya. Dan emang tahun itu adalah tahun di mana klinik kecantikan itu sedang booming. Lagi booming, betul. Termasuk, iya, sedang booming itu. Kalau sekarang kan udah jamur sekali ya, jamur banget. Tapi saat itu yang namanya IPL, yang namanya sulam alis, itu belum ada coach dulu coach. Oke. Belum ada. Saya berani ngomong gini ya karena mengalami, karena saat itu memang belum ada teknologi itu gitu loh. Kalau sekarang kan sudah menjamur ya. Nah, Ya. saat itu yang saya lihat itu saya SDM-nya kurang mumpuni coach. Karena cabangnya banyak, investornya banyak, pengen buka di berbagai kota. Bayangkan, saat itu cabang itu ada dari Pemalang, Madiun, Kendal, kemudian di Palembang, kemudian di Banjar Ciamis, Jawa Barat. Wah, Gila. jadi antar kota, antar provinsi kayak Bismalet ya coach ya. Itu Wow. Madiun, Jawa Timur. Nah, jadi saat itu saya melihatnya faktor SDM lebih utama coach. Faktor SDM Faktor SDM gitu. ya. Padahal iya, SDM. Jadi timnya kurang solid lah ya gitu. Karena apa namanya? Boleh dibilang terlalu buru-buru saat itu saya. Jadi Hmm. investor masuk berapapun saya terima, saya terima. Kalau boleh jujur, saat itu pun saya sempat menolak investor coach. Makanya kalau teman-teman netizen ini ya, yang follower saya termasuk follower coach Tom ini, kok orang kalau mau bisnis, saya nggak punya modal. Lawang saya ini nolak-nolak investor. Sampai hari ini pun saya sedang develop sebuah marketplace. Teman saya nawarin 5 miliar aja saya tolak coach. Jadi kalau orang-orang itu apa namanya, saya mau bisnis nggak punya modal. Saya orang tuanya nggak punya background ini itu. Saya keluarga dari miskin lah. Orang tua saya kalau boleh jujur tahun 93 di Sumatera, Jambi, Tebu, itu mengawali usaha dari penjual es cendol sama gorengan. Itu orang tua saya. Siapa yang tahu istilahnya sampai hari ini? Jadi saya SD pun sampai kelas 3 SD coach. Waktu itu saya ingat sekali karena saya sempat kecelakaan mobil. Itu saya masih melihat orang tua saya masih gorengan disajikan di depan di warungnya gitu. Kalau orang lewat mau pergi ke kebun, pergi kemana gitu. Kalau orang Sumatera tuh nyadap itu apa ya? Mengutip hasil kebun karet, diambil getahnya gitu kan ya. Nah itu kalau berangkat mampir ke toko orang tua saya beli es cendol sama gorengan. Itu saya ngalamin coach. Jadi orang sekarang itu para netizen terutama, saya juga kadang heran, kok suka selalu gimana caranya dapat modal? Saya mau bisnis nggak punya modal. Nah, padahal saya sampai sekarang itu suka nolak-nolak modal karena ketika investor masuk itu kita juga harus punya tanggung jawab kan coach, kan gitu. Ya. Artinya kalau nggak butuh-butuh banget ya kita ngapain juga harus kita terima. Kayak ini saya lagi develop marketplace. Saya develop marketplace ini rencana Juni-Juli ini launching coach. Doain ya coach ya. Oke. Nah, Mantap, ini mantap, pun mantap. teman-teman mau masuk saya bilang, bentar saya belum darurat nih. Kalau udah darurat saya terima nanti gitu. Makanya buat teman-teman kalau pengen cari investor satu hal yang perlu kita miliki. Kita harus latih dari sekarang miliki figur yang dapat dipercaya oleh orang sekitar. Minimal saudara, keluarga, teman-teman. Jadi kalau investor itu jangan muluk-muluk, harus selalu cari ke bank. Enggak. Saya kalau cuma utang uang 100 juta sampai 1 miliar kalau sama teman, merem coach. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen mudah dapat investor ya kayak gitu. Bangun dulu.
Kalau orang bilang personal branding, begitu. Berapa total total uang yang hilang di tahun 2012 pada saat bangkrut? Total uang Ya, nilainya kurang lebih 5 miliar adalah coach, kurang lebih. kurang lebih 5 miliar. Dan 5 Iya. miliar itu dari mana uangnya? Utang lagi atau dari tabungan atau dari mana? Sebenarnya awal-awal itu kan saya ada yang begini coach. Ada beberapa cabang yang saya itu jual beli brand. Ya. Jadi misalnya saya bangun klinik, modal 300 juta dijual 500. Hmm. Ada bangun klinik, kita bangun, kalau tempat sewa kebanyakan gitu ya. Itu Oke. dengan modal 150 juta kita jual lebih. Jadi saat itu saya juga punya relasi orang-orang yang mau jual beli brand. Jadi sebenarnya saat Hmm. itu akhirnya tertutupi coach. Artinya apa namanya, kekurangan saat itu saat bangkrut itu ya kalau sampai mengambil kocek pribadi itu nggak terlalu banyak lah. Tapi sebenarnya Hmm. agak berimbang saat itu gitu. Terus Oke. setelah itu saya langsung bangkit, macam-macam waktu itu. Pokoknya apa yang dilihat di depan mata, yang lewat di pikiran saya kerjakan. Waktu itu saya sempat langsung lanjut mengerjakan proyek reklamasi di Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Wah, aneh, coach. Masa katanya lulusan kedokteran, tapi ngerjain proyek seperti itu. Tapi itu saya lakukan. Kalau teman-teman nggak percaya, boleh dicek itu. Eh, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah, di pintu 4. Tanya nama Oke. saya Dwi Hartono, bener nggak? Di situ pernah mengerjakan proyeknya, kalau nggak salah dari Wijaya Karya ya, kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi saya subkon waktu itu kok, coach. Oh, Jadi lautan kita bikin daratan, jadi dermaga coach gitu. ya. Seperti itu. Nah, itu lumayan lah. Itu volumenya jutaan volume, eh, mengguruk kuari gitu ya. Itu per 1 meter kubiknya saya untung Rp2.000. Hmm. Waktu itu kurang lebih dapat lah coach kalau cuma 2 miliar waktu itu. Oke. Gitu. Terus Proyek lanjut ke berapa lama waktu itu dikerjainnya? Berapa lama proyeknya? hampir 2 tahun ya coach ya waktu itu. 2 tahun. Ya, setelah klinik mulai gonjang-ganjing, saya nekunin itu, gitu. Oke. Begitu project mau selesai, sudah profit, ya kita keluar nyari yang lain lagi, coach. Cari yang lain lagi. Gitu. Sampai akhirnya ya sampai hari ini, artinya yang sampai ditekunin sekarang yaitu coach. Artinya yang masih terus bertahan, saya pertahankan itu beras, Indomaret, kemudian pendidikan, trading, sama properti. Itu. Oke. Apa bisnis yang paling susah dijalankan? Bisnis apa yang paling sulit dijalankan? Dari semua pengalaman saya, coach. Ya. Dari pengalaman saya, sebenarnya kalau saya boleh bilang, malah yang orang katakanlah simple gitu ya, sebenarnya malah beras, coach. Sulit itu. Iya, menurut saya. Kenapa Masa? sulit? Karena mafianya juga banyak, coach. Mafianya banyak. Mafianya itu bagaimana? Iya. Mafia dari pengepul di petani, di tengkulak, Ah, dari gabah, sampai berasnya sendiri, belum nanti mafia di market, kan kita canvassing tuh. Ah, ah, canvassing, walaupun saya punya pelanggan di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, gitu. Kalau kita awal-awal untuk bisa mendapatkan klien yang akhirnya bisa continue, wah itu luar biasa, coach. Itu mafianya luar oh, biasa itu. Banyak sekali itu. Jadi bisa dibilang saya mengawalnya malah sering rugi dulu itu. Pernah ngirim barang 1 truk dari Demak sampai di Pasar Induk Cipinang, nggak dibayar, hilang. wow. Barangnya diterima, tapi yang bawa itu mafia gitu, coach. Ya coba-coba kan awalnya. Oke. Bisnis itu kan nggak selalu harus mulus terus, langsung ketemu jalannya. Tapi ketika itu sudah ketemu, walaupun penuh lika-liku awalnya, ya akhirnya enak gitu, coach. Artinya
Dibandingkan semua lini yang saya jalanin itu, yang bisa dibilang terlalu banyak intrik, ini beras, gitu Coach. Berat. Tetapi kan orang lain ketika melakukan trading beras, belum tentu case-nya seperti saya juga Coach. Iya, iya, Gitu. iya. Kan mungkin cuma beli di tengkulak, taruh depan toko, beres. Mereka hanya nunggu pembeli. Kan banyak Oke. banyak macamnya. Kalau saya tuh kan sistemnya lebih ke trading. Ambil dari luar kota, buang luar kota. Bahkan nggak perlu nyetok barang di gudang. Paling hanya Ya. main handphone atau di-handle sama karyawan. Ketika klien kita butuh sekian ton, kita carikan. Paling seperti itu, Coach. Jadi, boleh saya katakan saat itu yang paling berat malah beras. Kalau yang paling ringan, yang paling mudah, bisnis apa Yang yang paling, mudah dan untungnya besar? kalau boleh jujur, pendidikan, Coach. Pendidikan ya, iya, iya, iya. Iya. Iya, saya Ya, setuju kalau itu termasuk saya setuju. termasuk ini sebenarnya sedikit berhubungan dengan Coach Tom ini. Coach Tom ini Iya, kan trainer betul, ya. Iya, betul. pendidikan. Saya katakan mudah begini, eh, dari setiap orang, dari dia usia anak-anak, batita sampai dewasa, sampai pebisnis, pendidikan itu kan sifatnya luas sekali ya Coach ya. Luas. Jadi ada pendidikan formal dan informal. Nah, kalau formal itu kan sekolah resmi dari pemerintah maupun swasta begitu. Tetapi di luar itu, bahkan yang usia-usia anak sekolah pun, kalau pengen makin pinter kan dia harus mengupgrade diri di lembaga-lembaga pendidikan di luar. Misal pengen Benar. jago menghitung, misal pengen jago bahasa Inggris. Kalau kita cuma menekunin bahasa Inggris di sekolah, ya sebatas waktu itu yang kita bisa dapatkan, bisa kita miliki. Kalau kita pengen pintar matematika, ya sebatas waktu yang kita dapat, kita terima dari pihak guru di sekolah. Tetapi kalau dia Hmm, pengen ahli, lebih memiliki keahlian atau skill yang lebih atau berbeda daripada teman-temannya, tentunya dia harus keluar gitu. Sama dengan ya. pebisnis. Pebisnis itu kalau yang, mohon maaf nih coach, yang bebal gitu ya, yang merasa sudah paling pinter, ya dia tidak pernah mau belajar gitu coach. Hmm, Jadi teman punya masukan atau ada mentor hebat seperti Coach Tom seperti ini, mereka cuek, acuh, nggak mau belajar, nggak open mind gitu loh coach. Nah, hmm, makanya saya bilang bisnis pendidikan itu adalah yang paling gampang, peluangnya paling luas, karena bisa dibilang itu dari anak belajar berjalan sampai ke kalangan pebisnis pun banyak di sekitar kita yang pengen terus belajar, baik ya. yang apa namanya, yang berhubungan dengan dunia pendidikan di sekolah ataupun upgrade diri untuk biar semakin hebat dalam memanajemen bisnis, gitu Benar, coach. benar. Termasuk termasuk pelatihan-pelatihan seperti yang dilaksanakan oleh Coach Tom seperti itu. Ya, Saya ya, aja yang sebenarnya saya kan nggak membuka kelas gitu ya coach ya. Saya cuman benar. apa ya? Saya cuma cuma sering sharing aja gitu ya, sering sharing gitu. Itu teman-teman atau follower saya, terutama subscriber saya di YouTube itu sering request ke saya gitu. Pak, tolong adain kelas coaching dong atau mentoring dong usaha saya. Saya belum belum apa namanya, belum ada waktu ke sana. Kayaknya kalau yang seperti itu lebih saya sarankan ke Coach Tom. Kalau mereka japri ke saya, kadang saya arahkan yang saya kenal gitu. Misalnya ke Coach Tom, udah ke sana aja. Ini IG-nya. Jadi mungkin ada satu dua yang langsung ke Coach Tom, saya nggak ngerti gitu. Gitu Coach. Jadi saya pikir apapun situasi negara ini, terutama saat pandemi seperti ini ya Coach ya, pendidikan itu yang paling mudah beradaptasi dengan segala situasi. Walaupun ini nggak Oke. bisa bertemu dalam kelas, termasuk siswa saya, coach. Saya sebulan, 2 bulan awal sempat pusing ini. Waduh, ini Ah, gimana? Ada physical distancing kan, coach ya? nah, Gara-gara ini yang saya physical mau tanya. distancing, Jadi, nah, situasi COVID-19 ini, di kondisi ini, kena dampak nggak? Kena dampak nggak? Bimbel, beras. Oh, kalau beras harusnya nggak kena ya. Beras harusnya aman beras ya. Kecuali kemarin supply-nya aja nih sempat yang supply-nya, ngomong. terganggu, sempat ya, sempat terganggu kemarin coach supply-nya. Nah, Kalau pendidikan itu situasi COVID seperti ini,
kemarin sebulan awal wajar. Saya pikir semua sempat wait and see, kemudian sempat ya mengeluh sehari dua hari, kemudian waduh gimana itu. Tapi kan karena kita sering belajar sama Coach Tom dan yang lainnya gitu kan ya. Akhirnya situasi kayak gini nggak bisa Coach kalau kita cuma hanya berdiam diri, Ah, menyalahkan keadaan, kemudian terus mengeluh, terus mau sampai kapan? Padahal kita semua benar, sama nggak tahu. Kita semua nggak ada yang tahu COVID ini kapan selesainya. setuju. Makanya jangan cuma menunggu, jangan cuma mengeluh, apalagi cuma nyinyir, gitu ya. Kan Benar. ada tuh, nyinyir dengan pemerintah, nyinyir dengan kepala daerah segala macam, atau mungkin nyinyir dengan teman-teman yang sudah berbuat sesuatu untuk COVID ini, misalnya dengan jadi Ya, relawan, mungkin membantu sembako segala macam atau alat kesehatan segala macam. Itu ngapain juga lah kita menyalahkan, nyinyir segala macam. Lebih baik situasi kayak gini kita langsung take action. Itu saran saya. hmm, Makanya kayak kemarin saya langsung adaptasi, ya sudah. Dari rekrutmen, pemasaran, semua manajemen, semua operasional kita langsung online kan coach. semua online Jadi kan. Oke. ya pembelajaran ke siswa kita pun kita kemarin pakai Zoom gitu. Oke. Dan akhirnya Beres. Ya kalau bisa terima ya. gimana? Siswa akhirnya bisa terima ya. Bisa. Dan mereka terus les. Jadi walaupun ini COVID, orang tua tetap bayar les, tetap bayar, dan mereka mau belajar pakai Zoom. Kita Keren. berikan pengertian. Kita lakukan follow up oleh admin kita per orang tua, per anak kita telepon satu persatu. Akhirnya Hmm, mau terus les coach. Puji Tuhan. Gitu. keren, 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 keren. Jadi kalau di masa COVID-19 ini, basically semua bisnis itu pasti akan kena, betul ya? Iya, Dan tidak ada istilah yang dapat dispensasi dari COVID-19. Kita harus bergerak, harus berkembang. Model lama betul. tidak boleh dipertahankan. Tadi ada tanya, IO gimana? Ya, IO harus online. Saya ada Iya, salah satu klien yang mau bikin pameran. Anda bayangkan ya, mau bikin pameran, tapi kemudian tidak bisa memungkinkan karena mallnya tutup. Oke, bisnisnya oke. itu adalah menjual produk lewat pameran. Sekarang Anda bayangkan, saya katakan sama beliau, saya pernah ngomong ini ke WO, wedding organizer, wedding decorator, dan seterusnya. Saya mengatakan, kita harus shift semua ke online. Nah, apa yang saya dilakukan oleh klien saya ini, membuat pameran di online. Coba bayangkan, bikin pameran online. Coba gimana pikirannya? Saat ini, zaman dulu mungkin nggak pernah terpikirkan hari ini terpikirkan. Bikin produk A, kasih tunjuk. Bikin produk B, kasih tunjuk. Ini loh produk kita. Jadi benar-benar demonstrasi via online. Dan itu lewat Zoom. Orang yang masuk harus register, harus terpilih, baru bisa melihat pamerannya. Dan apa yang terjadi? Omsetnya ratusan juta satu kali pameran, satu kali Zoom period, ratusan Mantap itu. juta. Itu mantep. Nah, dia bilang, thank you coach, gila. Gua ini bener-bener kita nekat ngajak prinsipal, mau apa enggak pameran via Zoom, kita blast iklan, gila. Omset hampir 200 juta dalam satu kali Zoom. Gila Satu kan? kali event. Iya, iya, Satu iya. kali Mantap itu. satu kali event. Terus dia bilang, coach gila, thank you banget, thank you banget. Jadi Emang semua lini uh, usaha harus harus anu ya coach ya, harus adaptasi ya. Adaptasi benar, dengan benar, situasi. benar. Seperti misalnya kalau Anda tidak mungkin lagi dengan model lama, kita mesti mencari model baru, ditambahkan online, ditambahkan dengan online, apapun itu, belajar online, uh, semuanya online, ke gereja online, semuanya serba online. Nah, ini adalah satu pembelajaran buat banyak orang ya, bahwa bisnis besar, bisnis kecil semuanya kena, nggak ada ampun. Tetapi yang menang selalu yang bisa adaptasi. Yang menang selalu Ya, yang bisa adaptasi. Bukan orang yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi di dalam situasi ini. Karena yang namanya krisis itu namanya contraction.
ya dalam bahasa keren itu berkontraksi, ya. Dia mengecil, ya. Polanya mengecil. Nah, kalau kita berada di luar pola, kita ketinggalan nih. Kita kena krisis. Tugas kita Iya, apalah? Masuk kembali ke dalam lingkungannya. Masuk kembali ke dalam lingkungannya, lalu kemudian kita menjadi bagian dari krisis. Kita harus menjadi bagian dari krisis. Orang krisis kita ikut bantu, kita harus jualan ke orang yang kena krisis juga. Dan akhirnya bumi bisa berputar kembali, bisnis bisa berputar kembali. Mas Dwi, ini teman-teman ada yang tanya nggak? Ada yang tanya nggak? Ada yang mau nanya? Silakan nanya. Oh, positif sekali. Oh, ini orang keren, ini luar biasa. Jangan salah. Oh, by the way, Anda harus lihat YouTube channelnya. Saya itu waktu itu searching tentang Indomaret. Keluarlah Klan Hartono. Wah, namanya Klan Hartono. Itu kan keren kan? Aku nonton, ini yang nonton gila, banyak banget ini. Bahas tentang Indomaret. Dan, oh ya ini memang pengusaha nih, saya bilang. Ini pengusaha nih, keren-keren. Akhirnya saya ngobrol, lihat. Satu hari, saya masuk ke satu workshop business mastery. Ada orang yang nanya, kok saya mau tanya, saya ini juga YouTuber. Oh, YouTuber mana? Saya ingat-ingat nih wajahnya itu familiar. Aku Klan Hartono. Wah, saya bilang saya senang banget nontonnya. iya coach. Wah, ini Klan Hartono dahsyat, dia bilang datang ke workshop saya. Aku bingung ini pengusaha udah kawakan ngapain belajar lagi. Ya itu coach, katanya kan kita harus berani apa namanya upgrade diri ya. Ya, Kita benar. sebagai pengusaha itu harus mau pengusaha, mau pekerja, mau karyawan, sekalipun pengangguran ya kita harus terus belajar. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kalau kita nggak punya apa namanya skill, kita nggak Ya, mau terus belajar, ya repot gitu. Jadi ya. belajar itu saya pikir adalah sebuah proses atau aktivitas yang harus kita lakukan seumur hidup itu. Seumur hidup. Jangan Setuju. jangan pernah merasa sudah pintar Benar karena banget. banyak banyak hal baru, banyak ilmu baru yang harus kita gali, harus kita pelajari di luaran sana. Kita sudah pintar ini itu akan selalu ada kompetitor kita yang lebih pintar dari kita. Makanya upgrade diri itu harus selalu dilakukan, terus belajar, Ya, terutama dengan orang-orang yang lebih ngerti, yang lebih tahu dari kita. Ya minimal benar. seperti custom seperti inilah. Kita harus banyak referensi seperti orang-orang custom yang peduli, yang aware dengan SDM. Begitu Ya, coach. Mungkin benar. teman-teman ada yang mau nanya tuh. Tadi kayaknya ada orang Rimba Bujang coach. Rimba Bujang itu tadi kampung saya di Jambi tadi. Oh, gimana? Iya, tadi katanya Pak Dwi pulang nggak nih Lebaran itu? Yang jelas mungkin termasuk coach Tom mungkin kita nggak pulang ya coach ya. Kayaknya kita nggak apa namanya nggak ada niatan mudik lah. Walaupun saya yakin banyak nih teman-teman netizen yang pada mudik pengen kumpul sama keluarga, orang Keluarga. tua, anak istri, ya. Tetapi saya mencoba menahan diri lah, Iya ikuti himbauan dong. pemerintah. Iya, Kita kita mempercepat corona ini selesai dengan diem di rumah. Karena kita nggak betul pernah tahu coach. kita ketemu dengan siapa, kita menularkan ke siapa. Kita sih sehat, tapi orang lain di sekitar kita kan bisa juga uh, tertular oleh kita nggak pernah tahu. Nah, Ya, ada pertanyaan bagus. Kenapa pilih Indomaret? oke. Eh, jadi gini, semua pasti ada latar belakangnya. Yes. Setiap orang, apapun latar belakang dan profesinya, saya berani menyarankan bahwa kita semua, saya yakin setuju, kencengkan dan kuatkanlah aktif income kita sebanyak-banyaknya. Dari Sebanyak-banyaknya. segala Ya, lini. betul. Iya. Dari segala lini. Apapun jenis usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, kumpulkan sebanyak-banyaknya aktif income semampu kita. Nah, setelah Ya. itu jangan lupa
itu harus ada yang kita investasikan. Artinya, semasa kita muda, semasa kita kuat, semasa kita masih mampu, ya nggak salah. Aktif income harus kenceng-kencengin sebanyak-banyaknya kita kumpulin. Setelah itu, kita harus berani mencicil yang namanya passive income. Betul. Nah, salah satu passive income yang saya favoritkan adalah saya investasi di Indomaret. Kenapa Indomaret? Indomaret itu adalah salah satu franchise yang sudah autopilot. Nah, autopilot itu seperti apa? Saya sering kalau bahas autopilot di konten YouTube pun suka masih banyak yang nanya, Coach. Ya, namanya netizen kan macam-macam ya, Coach. Ya. Autopilot itu seperti apa? Gimana gitu. Autopilot itu sepanjang saya tahu ya, kita bisa tidur, jalan-jalan terus, gak ngurusin SDM, gak ngurusin ada plafon bocor, ada barang hilang, ada karyawan resign, kita udah gak ngurusin. Kita tutup mata, kita pergi, jalan-jalan, usaha kita tetap bisa jalan. Ya. Itu makanya kenapa saya memilih itu. Yang kedua, Indomaret adalah salah satu lini bisnis di bidang kebutuhan dasar manusia. Di situ kita tahu semua ada beras, minyak, kebutuhan peralatan mandi, dapur, segala macam, make up, jajanan dari anak-anak sampai dewasa semua ada, termasuk minuman. Artinya saya punya pendapat bahwa ini segala kondisi, bahkan situasi pandemi COVID seperti ini pun dia tetap bertahan. Kalau ada Indomaret tutup, saya pikir mungkin nggak ada ya. Kalau ada mungkin ya itu hanya faktor lain, bukan karena faktor nggak laku. Karena kenyataannya sampai hari ini seluruh cabang Indomaret yang saya miliki itu cenderung stabil, malah cenderung laris, baik yang offline maupun layanan online yang pesan antar. Ya, begitu. Paling hanya keluhan investor itu paling jam operasional dibatasi, Coach. Seperti itu. Oke, gitu ya. Yang ketiga, kalau boleh menambahkan, kenapa Indomaret? Saya pikir Indomaret itu adalah memberikan janji profit atau margin yang kecil. Saya suka yang kecil-kecil, Coach. Ya. Semakin sebuah usaha menjanjikan profit yang kecil, menurut saya semakin aman. Gitu. Kecil, tersistemasi, banyak yang membutuhkan, ya saya pikir itu bisa panjang. Kita kan cari bisnis yang seperti itu, yang sustainable, yang bisa panjang. Kalau kita udah tua, ya mohon maaf nih, kita nggak ada yang tahu masa tua kita. Syukur-syukur kita sehat selalu kan. Ya. Kalau apapun situasinya, kalau kita masih muda, mengumpulkan passive income sebanyak-banyaknya dari active income yang masih kita gelutin itu, ya saya pikir kita sudah menabung aman untuk di masa tua, gitu, Coach. Ya, itu satu filosofi orang kaya itu. Filosofi orang kaya di mana pada saat punya income bukan dijadikan sebagai expense atau dibelikan misalnya mobil mewah atau Ferrari. Meskipun kita beli Ferrari dalam misalnya 2 tahun bisa balik modal atau dalam 6 bulan balik modal karena saking bagusnya bisnis kita, tetapi tetap ada banyak Ferrari itu nilainya turun, atau misalnya Lamborghini ya nilainya turun, kecuali kalau memang itu uang jajan kita untuk beli Lamborghini, nggak apa-apa lah, berarti uang itu sangat kecil sekali nilainya. Tetapi buat kita yang untuk rata-rata manusia rata-rata, kumpulkan aset dan gunakan uang Anda untuk aset yang bisa menghasilkan income. Mau kecil lebih baik daripada Anda beli barang konsumtif. Itu penting sekali untuk memiliki mindset. Setuju, nah, Coach. Bro, ada nggak training atau motivator yang recommended saat COVID-19 ini? Nah, buat teman-teman nih, sambil kita bisa sharing-sharing juga. Ya, oke, Coach. Buat teman-teman, terutama follower saya
Glenn Hartono baik di IG maupun YouTube saya. Tadi cukup banyak yang mengikuti tadi coach. Orang-orang saya juga termasuk Iya nih, mungkin tiba-tiba orangnya coach. banyak yang nonton. Biasanya yang Ya. nonton cuma 100, 190, 50. Tadi juga banyak yang nanya bagaimana cara investasi Indomaret? Berapa modalnya? Wah, itu nanti Nah, boleh DM ke IG saya nanti, boleh lah, nggak apa-apa. nah, siap, Buat siap. teman-teman di masa COVID ini jelas kalau pesan saya adalah kita jangan mengeluh terus, jangan menyalahkan keadaan. Ayo kita terus belajar, ambil take action. Mana yang kurang dari lini-lini usaha kita, dari apa namanya pos-pos SDM kita, mana yang perlu dibenahi segala macam, ya jangan pernah ragu buat teman-teman. Intinya kalau kita pengen terus berbenah diri, pengen terus maju, emang kita harus berani terus belajar. Termasuk Ya. seperti saya. Saya sampai hari ini, bahkan minggu ini, saya juga ada beberapa daftar workshop online gitu kan. Oke. Termasuk salah satunya kayaknya yang terdekat punya custom apa itu ya? Ada itu. Yang terdekat. Terus ada juga pembicara yang lain. Intinya saya sarankan sama teman-teman, kalau kita pengen terus survive, karena pesan salah satu miliarder atau orang terkaya di dunia nomor sekian, Jack Ma, yang Jack punya Ma. Alibaba, dia katakan seperti ini. Di saat krisis COVID, pandemi corona seperti ini, minimal kita itu nggak usah muluk-muluk. Minimal kita itu bagaimana bisa terus survive. Bisa bertahan aja. Bisa bertahan aja. Cash flow-nya bertahan aja. Nggak harus muluk-muluk ningkat atau sampai kemana-mana gitu. Bertahan aja kita sampai ini pandemi berakhir. Itu sudah dikatakan kita katanya sudah dianggap hebat. Nah, Benar. untuk bisa mencapai itu, kata dia, kita harus terus belajar. Nah, salah satunya untuk menutupi segala kekurangan saya, bagaimana saya ingin menemukan problem solving terhadap semua masalah di lini-lini usaha saya, ya saya selalu membesarkan diri, mau saya, mau istri, maupun tim saya, untuk tidak malu-malu, tidak ragu, untuk ikut mentoring dengan banyak pembicara. Di Indonesia ini banyak, salah satunya, saya kenal Coach Tom itu sebenarnya dari 2014. Jujur. Saya sudah ngikutin Coach Tom itu udah lama. Iya. Waktu itu 2014 saya sudah mendaftar Business Mastery. Waktu itu. Sistemasi bisnis untuk bisa mensistemasi usaha saya biar bisa autopilot semua. Nah, cuman waktu itu kebetulan saya banyak halangan waktu itu, terus tercancel, terpending, iya. Tapi saya ngikutin terus, dari terutama medsosnya, kemudian saya sering ngikutin di Google. Kebetulan saya emang dari kuliah coach, ya ini mungkin juga biar menginspirasi teman-teman. Saya yang namanya waktu itu masih mahasiswa kedokteran ya, saya malah jarang belajar ilmu kedokteran, tapi saya sering mengikuti seminar-seminar tentang bisnis. Jadi sering mengikuti seminar-seminar atau workshop pembicara dari bagaimana membuat warung makan, dari bagaimana membuat apa namanya waktu itu lembaga pendidikan. Itu ada seminarnya semua kok. Dari yang gratis sampai berbayar, dari yang ratusan ribu, jutaan, bahkan saya pernah ikut workshop properti itu sampai 64 juta ada itu. Malah itu baru separuh itu saya selesaikan. Jadi itu berkelanjutan. Sebenarnya programnya 3 bulan itu waktu itu. Nah, termasuk custom. Dari yang paling murah saya paling mahal punya custom. Mau saya ambil semua itu nantinya. ini hanya masalah waktu coach. Jadi kalau ada program custom yang belum saya ambil, saya pastikan saya ambil semua karena pengalaman saya selama ini ya salah satu yang sangat recommended kalau teman-teman pengen buktikan. Coach Tom adalah salah satu teman saya, sahabat saya, mentor saya yang selama ini saya nggak mungkiri gara-gara beliau ini cukup memotivasi saya, cukup membuka pikiran saya. Oh,
kalau bisnis itu kita harus seperti ini, seperti itu. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak retorika. Pokoknya take action. Pokoknya kita selalu diberikan bumbu-bumbu motivasi selain materi inti di saat workshop. Jadi silakan kalau teman-teman pengen bisa memanajemen usaha yang baik, bahkan tersistemasi, bisa ditinggal jalan-jalan, boleh belajar dengan berbagai mentor, terutama Coach Tom. Saya juga banyak belajar dari beliau ini karena YouTube-nya itu semua isinya pembelajaran praktis dari dunia orang-orang praktis, orang-orang beneran, orang yang benar-benar menjalankan bisnis. Jadi please come and subscribe di Klan Hartono. Oke, termasuk ke Coach Tom. Ya. Iya. Benar Coach, saya mau nambahin dikit Coach, bentar, mau nambahin sedikit. Ini buat teman-teman ya, yang saya sempat kaget itu. Saya kalau nggak salah workshop kedua apa ya, saya lupa waktu itu di Coach Tom itu. Saya kaget. Ternyata saat itu saya sempat satu meja dengan salah satu mantan pejabat. Iya betul. Mantan pejabat. Wah, satu meja itu sama saya, suami istri lagi. Saya nggak perlu menyebut merek gitu. Tapi saya mau ngomong begini. Beliau suami istri sudah pejabat, emang dasarnya dia orang kaya, ditambah dia menjabat sebagai kepala daerah 2 periode gitu ya. Saya pikir ngapain dia belajar gitu loh. Belajar dengan Coach Tom. Kalau dia sudah kaya raya, mantan pejabat kepala daerah 2 periode, itu aja masih belajar. Iya. Umurnya aja sudah 60-an itu Coach. Ya. Saya kaget tuh. Satu meja, bahkan bertukar nomor sama saya waktu itu gitu kan. Saya pikir gila ini, nggak ada alasan orang-orang yang seumuran saya, apalagi lebih muda dari saya, kebangetan kalau kalian tuh nggak mau belajar gitu loh, males. Soalnya masa ada seorang pengusaha, mantan pejabat 2 periode, kepala daerah lagi, itu kan nggak main-main gitu loh Coach. Jadi kalau kita kok merasa udah pinter, menutup diri, nggak mau membuka diri dengan ilmu baru, dengan belajar dengan banyak orang yang lebih hebat dari kita, termasuk menambah jaringan segala macam. Itu bahkan beliau sempat menawarkan saya kerjasama Coach. Masalah klinik kesehatan. Iya. Jadi dia punya saudara dokter, katanya minta saya kerjasama untuk membantu membuat kemitraan. Kayak dulu saya pengalaman itu loh Coach. Iya. Jadi saya pikir buat teman-teman saya semua, termasuk yang nonton hari ini, kalau teman-teman masih ragu untuk upgrade diri, untuk terus belajar, ya Anda kan cuma gitu-gitu aja. Satu hal yang mungkin perlu saya tambahkan, bahwa hidup itu adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kita nggak bertumbuh, kalau kita nggak berkembang, kita nggak berubah, kita bukan manusia hidup. Kita itu mayat hidup. Jadi buat teman-teman yang mau dikatakan sebagai pribadi yang hidup, ya Anda harus bertumbuh dan berkembang. Lah gimana caranya? Teruslah belajar dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman, dengan keluarga, terutama upgrade skill dengan ilmu-ilmu, termasuk mentoring dengan salah satunya adalah Coach Tom. Mantap. Pejabat, pengusaha, sudah senior, sudah tua, umur 60-an, suami istri, itu aja masih rajin mengikuti workshopnya Coach Tom. Dia lebih banyak program yang sudah diambil dibanding saya. Saya tahu itu. Iya benar. Akhirnya menjadi klien saya tuh. Oh iya, mantap itu Coach. Jadi klien dan Coach, orangnya low profile banget. Naik 2 kali lipat. Mantap itu Coach. 6 bulan naik 2 kali lipat. Nah. Mantap. Semangatnya gila. Iya. Orangnya low profile banget ya Coach ya. Sederhana. Sederhana. Kaget saya. Kalau lihat, itu keren. Ngeri, saya aja kaget beliau datang, dan akhirnya jadi klien, dan memang beda lah orang yang memang rendah hati, mau belajar,
benar-benar diberi kesempatan untuk maju dan berkembang. Nah, orang-orang yang Hmm. merasa sudah terlalu hebat, terlalu pintar, mereka biasanya akan menemui kendala-kendala dan akhirnya malu kalau memang mau Iya, itu ya. malah stuck, Nah, coach ya. Akhirnya stuck, kemudian malah tidak berkembang. Kalau kita betul. selalu merasa pintar. Iya. Makanya kalau bisa kita tuh mending merasa bodoh sehingga masih pengen terus belajar Itu penting. daripada iya, daripada selalu merasa pintar akhirnya kita nggak pernah menimba apapun. Begitu. Benar-benar. Ada pepatah mengatakan gini, orang pintar tahu orang yang bodoh itu seperti apa karena mereka pernah bodoh. Betul ya? Tapi Iya, orang setuju. bodoh nggak tahu orang pintar tuh kayak apa karena mereka nggak pernah pintar. Betul nggak? Betul. Iya. Nah, Iya, ini iya. ada teman-teman yang nanya program apa. Saya setiap Rabu Kemis mengadakan workshop from home. Kalau Anda ikut workshop saya full day itu rata-rata ya harganya 2,5 juta per orang ya. Itu yang one day workshop. Tetapi karena COVID-19 ini, saya benar-benar ingin membantu teman-teman yang serius benar-benar pengen belajar setiap Rabu Kamis. Itu jam 9 sampai jam 11 minggu depan, minggu ini ya, Rabu Kamis 2021 ini, saya akan membahas tentang problem solving. Bahwa pengusaha harus tahu cara melakukan problem solving. Uh, Problem solving yang dikuasai oleh pengusaha akan menjadi seperti Mas Dwi. Apapun problemnya bisa diatasi karena tahu teknik mengatasi masalah. Tapi ada yang secara insting menggunakan problem solving karena terlatih, tetapi ada juga yang punya alat, punya tools. Nah, saya mengajarkan toolsnya. Toolsnya adalah Lean atau Toyota System yang akan saya ajarkan selama 2 hari, Rabu Kamis. Kalau mau daftar kemana? Boleh ke 08 111 59 59 79. Saya ketik ya. 08 111. Wah, susah ngetik. 08 111 59 59 79. Nah, tuh. Ini sebut nama dan nama Anda, email Anda, lalu silakan mendaftar ke nomor ini, nama dan email. Ini masih dibuka sampai 100 peserta pertama. Hanya 100 peserta pertama harganya 350.000. Setelah itu 1.250.000 kembali ke harga normal. Thank you banget Mas Dwi. Oke, sama-sama coach. Thank you. Semoga sukses Teman-teman, selalu. kasih tepuk tangan buat Mas Dwi yang luar biasa, yang sudah sharing luar biasa. Besok malam saya akan undang orang baru lagi, yang booming omsetnya gara-gara COVID-19 dengan teknik yang sedikit berubah. Nah, besok malam kita akan sharing lagi jam 8 malam. Mas Dwi, thank you banget. Ya, Sangat-sangat inspiratif. Ini saya bakal sama-sama download, coach. lalu kemudian saya akan jadikan YouTube video juga. Jadi Anda akan bisa Ya, saksikan di YouTube siaran ulangnya. Thank you so oke. much. Saya Yuk, Taufik Sifle, salam pencerahan. Mas Dwi, you are the best. oke. Yuk, thank you. Thank you. Good job. Sampai ketemu next Siap, time. siap. Oke.